Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Hamid. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fenomena Sekolah Mahal dan Sekolah Unggul. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Perbaikan atas rendah dan terpuruknya sistem pendidikan Indonesia tidak dapat berjalan efektif apabila budaya akademisnya masih rendah dan sumber daya manusianya belum berpendidikan tinggi. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan berbagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan ditempuh dengan membuka sekolah-sekolah unggulan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah. Sekolah unggulan dipandang sebagai salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas SDM. Sekolah unggulan diharapkan melahirkan manusia-manusia unggul yang amat berguna untuk membangun negeri ini. Pengertian pendidikan. Dalam KBBI, pendidikan berasal dari kata dasar didik, yakni mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, yakni ajaran atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Proses perbuatan. Cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan merupakan suatu bidang yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut secara hierarki dituangkan ke dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat. Di sini menurut Teguh Triyatno, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peran hidup secara tepat. Kemudian fenomena sekolah mahal. Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, negara kita ternyata mendapatkan dampak secara positif terhadap munculnya sekolah-sekolah yang berfasilitas memadai. Jika diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini muncul sekolah-sekolah yang fasilitasnya sangat memadai. Fasilitas yang disediakan oleh sekolah-sekolah tersebut terhitung sangat memadai untuk rata-rata di sekolah Indonesia. Misalnya bangunan yang megah, terus ruang belajar yang sejuk dan ber-AC, buku-buku perpus yang sangat lengkap, sarana olahraga yang memadai, kemudian guru yang profesional, serta suasana belajar yang akademis dan sebagainya. Dengan hadirnya sekolah semacam ini di Indonesia layak kita beri sambutan yang meriah karena sarana pendidikan serta fasilitas yang memadai yang ada pada sekolah dapat menumbuhkan suasana belajar yang nyaman sehingga bisa mengantarkan pencapaian prestasi para peserta didik. Kemudian muncullah istilah sekolah mahal, yaitu sekolah-sekolah yang siswa atau orang tuanya harus membayar mahal untuk menutup biaya operasional yang tinggi itu.
Nah, mahalnya biaya yang harus dipikul oleh siswa atau orang tuanya tersebut menyebabkan tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah itu. Nah, sekolah-sekolah mahal tersebut akhirnya hanya dapat dimasuki oleh kelompok masyarakat berekonomi tinggi, sehingga banyak masyarakat yang menyebut sekolah mahal sebagai sekolah unggulan. Dalam perspektif ekonomi dan sosiologis, munculnya sekolah mahal yang memiliki fasilitas lengkap diharapkan dapat menjawab persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, yakni keprihatinan terhadap mutu pendidikan yang rendah sekaligus memberi solusi terhadap tantangan ilmu pengetahuan. Terus juga menjawab ilmu pengetahuan teknologi dan pembinaan karakter. Sebagai sekolah elit, mereka kebanyakan merebak di daerah perkotaan. Dan jika dilihat dari kacamata ekonomi dan sosiologi, sekolah elit memang pasarnya adalah anak-anak dari orang tua yang taraf penghidupannya sudah relatif mapan. Sehingga hubungan antar sekolah mahal yang memiliki fasilitas lengkap dengan masyarakat terdapat titik kesamaan, yaitu unsur budaya kelas tinggi. Pola pikir masyarakat di Indonesia pada umumnya belum terfokus kepada proses, tapi kepada fasilitas yang diberikan dan harga yang harus dibayar, sehingga muncul pemahaman bahwa pendidikan yang baik adalah lembaga yang mahal. Mahal sama dengan bermutu, bahkan jika uang sekolahnya murah artinya buruk atau tidak bermutu. Paradigma semacam ini dipertegas oleh perusahaan yang dipimpin oleh orang yang sama sekali tidak mengerti makna pengajaran dan pendidikan sejati, kecuali sekedar mencari atau membeli keterampilan dan kepribadian para sarjana dari sekolah-sekolah mahal. Nah, bila mereka mendapatkan kenyataan bahwa para alumni sekolah terbaik itu ternyata tidak mampu bekerja secara produktif, maka dikatakan tidak siap pakai. Lalu sekolah diminta menyesuaikan kurikulum yang sedemikian rupa agar dapat menciptakan mesin-mesin industri yang siap pakai. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada lembaga pendidikan umum, tapi juga kepada lembaga pendidikan Islam. Maka yang dimaksudkan sebagai sekolah mahal adalah biaya sekolah yang tidak seimbang dengan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu wilayah, sehingga hanya sebagian kalangan masyarakat yang mampu dan bisa bersekolah serta menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap serta berbagai sarana penunjang pembelajaran yang memadai. Baik, di sini saya akan menjelaskan fenomena sekolah unggul. Di sini pengertian sekolah unggul ya. Banyak pendapat mengenai sekolah unggul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dan dengan unggul adalah lebih tinggi, pandai, kuat dan sebagainya daripada yang lain. Juga terbaik terutama. Sedangkan keunggulan ini artinya adalah unggul, kecakapan, kebaikan dan sebagainya yang lebih daripada yang lain. Sedangkan sekolah unggul dalam perspektif Departemen Pendidikan Nasional itu adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran atau output pendidikannya. Jadi sekolah unggul ini merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki sekolah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertiannya itu gimana? Sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran ataupun output pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan atau inputnya itu proses pendidikan, guru dan tenaga pendidikan, manajemen layanan pendidikan serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut yang profesional. Sarana memadai, kurikulum yang inovatif, ruang kelas atau pembelajaran yang representatif sehingga dapat menciptakan output yang unggul dan berkualitas. Seperti ini. Juga di sini ada 5 aspek ya yang menentukan orang tua dalam memilih sekolah
bagi putra atau putrinya. Ya, yang pertama kemampuan guru dalam mentransfer ilmu, juga lingkungan pergaulan siswa, sarana dan prasarana, citra sekolah, dan penanaman nilai-nilai agama. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe sekolah unggul. Beberapa ahli ini yang menyatakan bahwa ada berbagai tipe sekolah unggul yang bermunculan pada berbagai negara, termasuk di Indonesia ya. Sebagai negara yang sedang berkembang, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun. Tapi sekolah unggulan tersebut itu di sini ya adalah sekolah unggulan berbasis anak cerdas. Nah, tipe seperti ini sekolah hanya menerima dan menyeleksi secara ketat calon siswa yang masuk dengan kriteria memiliki prestasi akademik yang tinggi, meskipun proses belajar mengajar di lingkungan sekolah tersebut tidak terlalu istimewa, bahkan biasa-biasa saja. Namun karena input siswa yang unggul, maka mempengaruhi outputnya tetap berkualitas. Jadi oleh karena itu banyak para pakar pendidikan menyebut sekolah unggul tipe ini adalah sekolah unggul berbasis anak cerdas. Seperti itu. Dengan demikian, sekolah unggul tipe pertama ini muncul dalam rangka untuk menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik yang tinggi. Kelemahannya bisa saja pendidikan model ini mengikisnya pendidikan karakter karena menampilkan nilai-nilai budaya, norma, nilai logis dan etis dalam bermasyarakat. Seperti itu. Yang selanjutnya itu sekolah unggul berbasis fasilitas yang unggul. Jadi sekolah unggul tipe ini ya cenderung menawarkan fasilitas yang serba lengkap dan memadai. Untuk apa? Untuk menunjang kegiatan pembelajarannya seperti asrama dan kelas ber-AC, media pengajaran dengan high teknologi, juga fasilitas olahraga yang lengkap dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga daya tahan siswa untuk belajar bisa lebih lama. Juga di samping itu guru-gurunya juga guru-guru pilihan. Akan tetapi sekolah unggul tipe ini cenderung memasang tarif lebih tinggi daripada rata-rata sekolah pada umumnya. Dalam seleksi penerimaan siswa di sekolah ini, prestasi akademik yang tinggi bukan merupakan persyaratan utama untuk diterima di sekolah ini. Tetapi umumnya siswa yang diterima di dalam seleksi penerimaan di sekolah ini ya, prestasi akademik yang tinggi bukan merupakan persyaratan utama untuk diterima di sekolah ini. Tetapi umumnya siswa yang diterima di sekolah ini itu adalah siswa yang mempunyai orang tua yang cukup mapan sehingga mampu membayar SPP dan biaya pendidikan yang sangat mahal karena fasilitas belajar yang tersedia juga sangat mahal. Oleh karena itu, sekolah unggul tipe kedua ini muncul di Indonesia umumnya untuk mengkomodir keinginan orang tua yang telah mapan terhadap lembaga pendidikan yang bermutu seperti luar negeri ya, seperti di luar negeri. Ya, seperti itu. Jadi sekolah unggul tipe kedua ini juga bertujuan untuk membendung warga negara Indonesia yang berminat belajar di luar negeri. Meskipun menurut ukuran rata-rata masyarakat Indonesia ini biaya pendidikan di sekolah ini sangat mahal. Akan tetapi bila hal ini dibandingkan dengan biaya pendidikan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, dan sekolah-sekolah di Eropa yang lebih murah. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sekolah unggulan berbasis iklim belajar yang positif. Tipe ini cenderung menekankan pada iklim belajar yang positif di lingkungan sekolah.
Lembaga pendidikan dapat menerima dan mampu memproses siswa bermutu rendah waktu masuk sekolah tersebut. Menjadi lulusan yang bermutu tinggi berarti pada tipe ketiga ini terjadi proses belajar mengajar yang efektif, sehingga meskipun siswa yang diterima mempunyai prestasi belajar yang rendah, tetapi lulusannya mempunyai prestasi akademik yang tinggi. Sekolah unggul tipe ketiga ini muncul untuk meningkatkan prestasi akademik siswa melalui pelayanan pendidikan yang unggul. Faktor keefektifan sekolah yang dianggap penting adalah dedikasi guru yang tinggi, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, kepercayaan pada siswa dan guru bahwa prestasi akademik yang tinggi bisa dicapai. Seperti itu. Juga yang selanjutnya, dimensi sekolah unggul. Jadi menurut Diknas dan Depak sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, dimensi unggulan dalam sekolah unggul paling tidak meliputi beberapa hal ya. Ya, diantaranya itu masuk, yakni para calon siswa yang akan memasuki sekolah yang bersangkutan diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria umum yang dipakai adalah prestasi belajar superior atau dengan indikator angka raport, nilai UN, hasil tes prestasi akademik, dan skor psikotes atau intelijensi dan kreativitas. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta penyaluran bakat dan minatnya baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Ya, misalnya media pembelajaran dan alat-alat pelajaran. Sedangkan prasarana itu adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Ya, misalnya ruang kelas, kamar mandi, dan lain-lain. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata, baik lingkungan dalam arti fisik maupun sosial psikologis. Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan yang menangani mempunyai kualifikasi baik ya, juga kualifikasi mutu yang baik, yakni harus kreatif dan profesional, serta unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode pembelajaran ataupun mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Seperti itu. Selanjutnya, kurikulum yang jelas dan diperkaya. Dalam konteks ini tetap berpegang pada standar kurikulum nasional, namun dilakukan pengembangan secara maksimal sesuai dengan tuntunan belajar peserta didik. Selanjutnya, proses belajar mengajar harus berkualitas serta hasil dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa, lembaga maupun masyarakat. Juga yang selanjutnya, nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan materi kurikulum, program, dan pengayaan dan perluasan pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas. Pembinaan ekstrakurikuler, seperti itu. Selanjutnya, diproyeksi untuk menjadi pusat keunggulan bagi sekolah-sekolah sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sekolah unggul. Sekolah dapat dikatakan sebagai sekolah unggulan jika visi dan misi sekolah
Jadi sekolah dapat dikatakan sebagai sekolah unggulan jika memiliki ciri-ciri ya seperti kepemimpinan sekolah profesional, semua warga sekolah memahami dan melaksanakan visi dan misi sekolah. Juga suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kegiatan pembelajaran di sekolah sangat beragam. Guru memiliki perencanaan belajar, semua program yang positif, dan sekolah melakukan monitoring dan evaluasi secara terprogram. Selanjutnya, tujuan adanya sekolah unggulan. Adanya sekolah unggulan, tujuan ini dari pelaksanaan sekolah unggulan baik di tingkat sekolah dasar, MI, dan sekolah SMP, MTS, SMTA, MA, dan SMK adalah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas dalam bidangnya. Jadi dapat dijabarkan tujuan sekolah unggulan tersebut ya seperti untuk menghimbau siswa yang memiliki bakat khusus, kemampuan dan kecerdasan tinggi yang ada di setiap daerah untuk dapat dikembangkan secara optimal, sehingga siswa menamatkan pendidikannya memiliki landasan agama yang kuat, beriman dan bertakwa, memiliki jiwa cinta tanah air. Karena dalam sekolah unggul juga mengajarkan tentang pentingnya agama dan keyakinan dalam hati. Selanjutnya yaitu sekolah unggul diproyeksikan menjadi pusat keunggulan sehingga dapat bersaing secara sehat dan menjadi penyemangat bagi semua peserta didik. Selanjutnya, sekolah unggul pada gilirannya menjadi sekolah yang mampu mewujudkan budaya belajar bagi seluruh peserta. Juga menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Karena dalam sekolah unggul, fasilitas siswa terlengkapi sehingga memiliki beberapa hal yang dapat mengeratkan hubungan warga sekolah dan kenyamanan yang ditimbulkan karena kerindangan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan sekolah unggul. Di sini ada beberapa ya yang dimiliki oleh sekolah-sekolah di antara sekolah unggulan, di antaranya ya sekolah unggulan kebanyakan menggantungkan legitimasi pemerintah dan bukan inisiatif masyarakat, sehingga penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan positif daripada edukatif. Kalau sekolah unggulan didasarkan pada pengakuan masyarakat, pemerintahan tidak perlu mengucurkan dana besar, akan tetapi masyarakatlah yang memikirkan biayanya. Selanjutnya, sekolah unggulan pada umumnya melayani golongan kaya, sementara golongan miskin masih terpinggirkan meski prestasi akademiknya bagus. Untuk mengikuti kelas unggulan, selain memiliki kemampuan akademis, anak didik harus membayar puluhan. Selanjutnya yaitu profil sekolah unggulan hanya dilihat dari karakteristik prestasi berupa indeks prestasi tinggi, bisa bayar mahal, tenaga pendidikan baik, sarana lengkap, dan sekolah besar dan kegiatan belajar mengajar. Ya, berikut pengelolaannya baik. Seperti itu. Hal tersebut sebenarnya wajar mengingat bahannya bagus, diproses di tempat bagus dan dengan cara yang bagus hingga outputnya bagus. Walaupun terdapat beberapa kelemahan sekolah unggulan, akan tetapi sekolah unggul sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan prestasi pendidikan di Indonesia,
baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga tidak hanya dihadapi individu-individu saja yang mampu berprestasi secara internasional, tetapi juga pendidikan Indonesia secara global. Sekolah unggulan dilihat dari segi positif ya. Yang pertama yaitu memiliki pendidikan dan non-pendidikan yang profesional. Juga mempunyai fasilitas sarana dan prasarana lengkap dan memadai. Juga partisipasi orang tua murid yang aktif dan dalam kegiatan sekolah. Juga memiliki program pendidikan yang bagus. Dan di sini sekolah unggulan itu dilihat dari segi negatifnya, yaitu identik dengan biaya pendidikan yang mahal, juga hanya orang-orang tertentu yang dapat bersekolah di sekolah unggulan. Juga sekolah unggulan menjadi ke arah materialisasi dan komersialisasi pendidikan. Seperti itu. Juga di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Pendidikan itu berasal dari kata dasar didik ataupun mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi pendidikan adalah suatu proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku dan mengembangkan potensi manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Nah, di sini saya akan membacakan studi kasusnya ya. Di sini fenomena sekolah mahal dan sekolah unggul di Kecamatan Bangsalsari. Di Kecamatan Bangsalsari ini terdapat dua lembaga pendidikan yang cukup dikenal di masyarakat, yaitu di MTS Bustanul Ulum Bulu Gading dan MTSN Bangsalsari. Kedua sekolah tersebut sama-sama menjadi pilihan masyarakat karena dianggap memiliki kualitas pendidikan yang baik, namun memiliki kondisi dan pandangan masyarakat yang berbeda. Di MTSN Bangsalsari dikenal sebagai sekolah negeri favorit yang memiliki fasilitas cukup lengkap, jumlah siswa banyak, prestasi akademik yang baik, serta guru yang profesional. Jadi banyak orang tua beranggapan bahwa sekolah tersebut lebih unggul sehingga persaingan masuknya yang ketat. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa sekolah dengan fasilitas lebih lengkap akan lebih menjamin masa depan anak. Juga dari sisi lain, MTS Bustanul Ulum Bulu Gading juga merupakan sekolah berbasis pesantren yang lebih menekankan pendidikan agama, akhlak, dan kedisiplinan siswa. Walaupun fasilitasnya tidak semewah sekolah favorit lainnya, sekolah ini tetap mampu menghasilkan siswa yang berprestasi dalam bidang keagamaan maupun akademik. Banyak siswa berasal dari keluarga sederhana tetapi memiliki semangat belajar yang tinggi. Suatu ketika ada seorang siswa bernama Hamdan dari keluarga petani di Bangsalsari. Orang tuanya sempat bingung memilih sekolah karena masyarakat sekitar lebih banyak menyarankan sekolah yang dianggap unggul dan memiliki fasilitas lebih lengkap. Namun karena keterbatasan ekonomi dan pertimbangan pendidikan agama, Hamdan akhirnya bersekolah di MTS Bustanul Ulum Bulu Gading. Selama belajar, Hamdan aktif mengikuti kegiatan madrasah, rajin belajar dan sering mendapat bimbingan dari guru. Meskipun berasal dari sekolah yang fasilitasnya lebih sederhana, Hamdan berhasil meraih
juara olimpiade dan olimpiade tingkat kabupaten. Prestasi tersebut membuktikan bahwa sekolah unggul tidak hanya ditentukan oleh mahalnya biaya atau lengkapnya fasilitas, tetapi juga oleh kualitas pembelajaran, lingkungan yang baik, kedisiplinan dan semangat siswa dalam belajar. Seperti itu.